Halo, nama saya Ister Situmorang, Program Studi Ilmu Kelautan, Universitas Samratulangi. Video ini merupakan salah satu syarat untuk memenuhi nilai tugas mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Integrasi Nasional. Apa itu integrasi nasional? Integrasi nasional adalah bersatunya suatu bangsa yang menempati wilayah tertentu dalam sebuah negara yang berdaulat. Di dalam integrasi nasional terdapat beberapa faktor yang mempengaruhinya, yakni faktor pendorong integrasi nasional. Faktor pendorong merupakan faktor yang mempengaruhi kemajuan suatu proses atau tindakan tertentu yang dilakukan oleh seseorang maupun kelompok. Adapun faktor pendorong tersebut diantaranya: pertama, penggunaan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia adalah bahasa pemersatu bangsa. Jika melihat sejarah, hal ini telah dikumandangkan sejak dikeluarkan Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928 yang berbunyi, "Kami putra dan putri Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia." Dengan semangat para pemuda tersebut, maka disepakati bahasa Indonesia adalah bahasa pemersatu tanpa memandang perbedaan di dalamnya. Kedua, semangat persatuan dan kesatuan di dalam bangsa. Kesadaran akan persatuan perlu dimunculkan dalam semangat persatuan dan kesatuan. Hal ini diperlukan untuk menjalin rasa kekeluargaan, persahabatan, sikap tolong-menolong, nasionalisme, serta rasa kemanusiaan. Ketiga, adanya kepribadian dan pandangan hidup kebangsaan yang sama, yakni Pancasila. Pancasila adalah landasan ideal bangsa Indonesia yang sangat berpengaruh bagi jalannya kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagi seseorang yang di dalam jiwanya terdapat sifat patriotisme yang tinggi, maka ia akan selalu menerapkan butir-butir Pancasila di dalam aspek kehidupannya. Yang terakhir, adanya jiwa dan rasa semangat dalam bergotong royong. Gotong royong berarti bekerja bersama-sama untuk mencapai suatu hasil yang didambakan. Berikut salah satu contoh gotong royong di lingkungan masyarakat. Tradisi Siwalipari suku Mandar di Kelurahan Manding, Polewali Bandar, Sulawesi Barat tetap langgeng hingga saat ini. Warga memindahkan rumah panggung dengan cara diangkat. Meski cukup berat dan menguras tenaga, tidak sampai 2 jam, rumah panggung ini pun akhirnya berada di lokasi yang baru. Tadi telah dijelaskan faktor-faktor apa saja yang mendukung terbentuknya integrasi nasional, maka sekarang akan dijelaskan faktor-faktor apa saja yang menghambat terbentuknya integrasi nasional. Faktor penghambat merupakan suatu penghalang untuk melakukan tindakan secara individu maupun kelompok. Berikut akan dijelaskan faktor-faktor apa saja yang akan menghambat terbentuknya integrasi nasional. Pertama, kurangnya penghargaan terhadap kemajemukan. Indonesia adalah negara yang memiliki jumlah suku dan kebudayaan terbanyak di dunia. Kurangnya penghargaan terhadap kemajemukan yang dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat Indonesia sendiri membuat kemajemukan itu terkikis secara perlahan-lahan. Selanjutnya, kurangnya toleransi antar sesama golongan. Kurangnya toleransi terhadap keberagaman dan kemajemukan yang ada di masyarakat menjadi salah satu penyebab konflik sosial. Dampak akibat konflik sosial yang akan mengurangi
rasa persatuan dan kesatuan bangsa. Selain itu, kurangnya toleransi yang terjadi secara terus-menerus akan membuat sebuah bangsa hancur dengan sendirinya, sehingga integrasi nasional tidak akan pernah terwujud. Yang terakhir, kurangnya kesadaran di dalam diri masing-masing rakyat Indonesia. Di era globalisasi, masyarakat menjadi lebih individualistis dan cenderung tidak memperdulikan kondisi dan situasi yang ada di sekitarnya. Jika tidak dicegah, rasa kesadaran diri yang berkurang sebagai dampak globalisasi akan makin mempersulit terwujudnya integrasi nasional. Sebagai contoh, anak-anak muda kini cenderung individualistis. Wilayah Indonesia berada pada posisi silang, yakni di antara dua benua dan dua samudra. Posisi ini sangatlah strategis. Posisi silang Indonesia bisa menjadi sebuah potensi sekaligus ancaman bagi integrasi nasional bangsa Indonesia. Potensi silang ini juga menjadikan Indonesia sebagai negara yang tidak terbebas dari ancaman yang dapat memecah belah bangsa. Contoh dari ancaman militer terhadap negara Indonesia adalah spionase dan blokade. Sebagai warga negara Indonesia yang baik, marilah kita memiliki rasa integrasi nasional, yaitu suatu sikap kepedulian terhadap sesama, serta memiliki rasa persatuan yang tinggi, baik terhadap bangsa, negara, agama, sosial, budaya, maupun keluarga. Tidak ada kata terlambat untuk memulai terciptanya kehidupan yang berlandaskan Pancasila. Berpegang teguh pada semboyan bangsa, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, dan bersandar hukum pada Undang-Undang Dasar 1945. Mohon maaf jika ada salah. Sampai jumpa.